Saya menuntut ilmu tiada lain adalah supaya saya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini makna ikhlas. Sekarang syarat yang kedua apa? Mutaba'ah. Mengikuti contoh Rasul dalam menuntut ilmu. Nah, pertanyaan kita yang besar sekarang adalah, sudahkah cara menuntut ilmu kita sesuai dengan contoh Rasul? Sudah belum? Kalau saya boleh katakan, Pak, banyak penuntut ilmu di zaman sekarang tuh ikhlasnya sudah bagus, Pak, tapi mutabaahnya kurang dalam tata cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kan ibadah. Berarti cara menuntut ilmu harus mengikuti apa? Rasul. Ini sebetulnya sudah Rasulullah sampaikan, sudah Rasulullah praktekkan, dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Patokannya ada sebuah hadis. Bagaimana tata cara menuntut ilmu? Ada beberapa hadis yang insya Allah saya akan bahas tentang masalah berhubungan dengan mutaba'ah dalam menuntut ilmu. Hadis yang pertama, hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh 20 sahabat. Di antaranya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu." Semoga Allah memberikan cahaya kepada siapa? Kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Berapa banyak orang yang membawa ilmu, ia sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Perhatikan hadis ini. Makanya kata para ulama apa? Awalul ilmi husnul istima'. Awal ilmu itu pintar mendengar. Sufyan Ats-Tsauri berkata, awalul ilmi al-insat, thumma husnul istima'. Awal ilmu itu diam. Kemudian yang kedua, pandai mendengar. Berarti ya akhwat Islam, ini Rasulullah SAW sampaikan kepada para penuntut ilmu ini. Semua kita penuntut ilmu termasuk saya. Bahwa penuntut ilmu, di dalam menuntut ilmu, hendaklah dia pandai mendengar dulu. Jangan langsung loncat ke 4. Karena kan di situ Rasulullah menyebutkan 4 fase. Fase yang pertama apa? Mendengar. Kemudian faham. Kemudian hafal. Kemudian sampaikan. Banyak di antara kita, Pak, langsung loncat yang keempat. Makanya di zaman sekarang banyak LC atau LC. Langsung copas. Mungkin yang di kopasnya dia belum tahu. Dibaca pun juga enggak. Yang penting kopas lah. La haula wala quwata illa billah. Berarti kita tidak mengikuti contoh Rasul dalam menuntut ilmu. Kita langsung loncat fase yang keempat. Tak. Hai antum para penuntut ilmu, belajarlah kita untuk pandai mendengar dulu. Dan mendengar tidak sempurna kecuali dengan dicatat. Kata Imam Az-Zuhri, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan catatan. Ikat. Orang yang duduk di majlis taklim sambil mencatat, insya Allah lebih pandai mendengar, Pak, daripada sebatas cuma mendengar lama-lama ngantuk gitu. Maka dari itulah ya akhwal Islam, sekarang kita sebagai penuntut ilmu, jadilah kita pandai mendengar dulu, pandai istifadah. Jangan dulu keinginan kita adalah lebih pandai men-share daripada mendengar. Salah. Kalau manhaj ini ditinggalkan, banyak akan muncul, tadi sudah saya sebutkan, LC. LC itu ada 2 makna, banyak bahkan. Langsung copas, langsung ceramah. Tanpa mengikuti fase-fase menuntut ilmu. Makanya lihat para sahabat Nabi ketika Rasulullah hidup, para sahabat pandai mendengar. Pandai mendengar. Ibnu Abbas berkata, "Kunna idza sami'na man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtadaratu a'yununa wa asghatu ilaihi adhanuna." Dahulu kami di zaman Rasul, kata Ibnu Abbas, dahulu kami di zaman para sahabat, apabila ada yang menyampaikan sabda Rasulullah, mata kami langsung tertuju, telinga kami siap-siap mendengar. Tuh lihat, Pak, pandai mendengar. Para sahabat itu lihat, kalau duduk di majlis ta'lim Rasulullah, apa kata Anas? Kunna julusan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Faka'anna ala ru'usina at-tayr. Kami pernah duduk di sekitar Rasulullah SAW, seakan-akan di kepala kami ada burung. Saking khusyuknya untuk mendengar. Maka ya akhwal Islam, nah ini fase kita sekarang ini. Sebagai penuntut ilmu, pandai mendengar. Setelah itu pahami. Dan memahami ilmu itu ya akhwal Islam harus dibimbing oleh seorang ustadz, seorang guru. Tidak mungkin sendiri. Setelah kita pahami, alhamdulillah, dan ingat, dalam tata cara memahami ilmu pun harus benar. Salah antum ambil Al-Quran, pahami sendiri. Oh, menurut saya begini. Siapa Anda? Anda ahli tafsir? Antum ambil Bulughul Maram, dibaca, pahami sendiri. Oh, siapa Anda? Seperti itu pemahaman tata cara memahami ilmu. Salah. Cara memahami itu harus mengikuti metode yang telah digariskan oleh para ulama, Pak. Kata Ibnu Katsir, cara tafsir yang paling benar, pertama, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan apa? Pendapat sahabat. Yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan pendapat siapa? Tabi'in. Taib. Antum sudah bisa belum menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran? Untuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu butuh pengetahuan bahasa Arab yang cukup, balaghah, dan pemahaman yang sangat dalam. Tafsir Al-Quran dengan hadis, berarti kita harus menguasai hadis-hadis Nabi SAW dan bahkan bisa membedakan mana yang sahih dan yang dhaif. Tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat, berarti kita harus menguasai penafsiran para sahabat dan kita tahu sanadnya sahih atau tidak kepada sahabat itu. Karena banyak tafsir-tafsir sahabat ternyata diriwayatkan dari jalan-jalan yang lemah. Hati-hati. Tafsir para tabi'in. Berarti Pak, untuk memahami ilmu itu tidak mudah kan? Ya. Untuk memahami sunnah Rasul, antum ambil satu hadis, pahami sendiri. Menurut saya Ustadz hadis ini begini. Menurut antum sudah kuasai apa? Antum sudah yakin hadis itu sahih? Bagaimana cara mengetahui itu hadis sahih? Yang kedua, antum sudah yakin ini hadis tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih? Yakin antum hadis ini belum dihapus hukumnya? Yakin antum bahwa hadis ini maknanya segitu? Bahwa perintah yang ada dalam hadis itu hukumnya wajib, bukan sunnah? Sudah faham belum bagaimana memahami di hadis tersebut? Bahwa hadis ini berbentuk mutlak atau muqayyad, umum atau khusus? Sudah faham belum bagaimana sebab-sebab urut hadis tersebut? Belum paham Ustaz. Terus kenapa Anda berani sekali menafsirkan hadis? Ya kan saya dikasih akal untuk memahami. Akal Anda lebih kecil dibandingkan dengan akal ulama. Kenapa antum tidak rujuk para ulama yang diberikan oleh Allah keilmuan yang sangat luar biasa? Makanya Pak, fase yang kedua ini memahami apa? Ilmu ini enggak sembarangan. Untuk memahami ilmu berarti kita harus dibimbing oleh orang yang kuat dan kokoh keilmuannya. Dengan cara apa? Merujuk kitab-kitab para ulama. Lihat kitab para ulama. Bagaimana para ulama berpendapat tentang masalah hadis ini. Jangan sok tahu. Tafsirin sendiri. La haula wala quwata illa billah. Dan alhamdulillah kitab ulama seabrek-abrek banyak sekali. Kitab ulama banyak. Cuman kitanya malas baca, itu aja satu. Kalaupun ada keinginan baca nggak bisa bahasa Arab lagi. Karena yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia cuma 1% dari kitab para ulama. Sementara kitab-kitab para ulama yang banyak rata-rata ke bahasa Arab Pak. Udah gitu belajar bahasa Arabnya malas-malasan. Gimana mau paham? Nah inilah Pak. Ini fase yang kedua. Apa itu? Memahami ilmu. Setelah kita memahami, alhamdulillah. Dengan cara yang benar, alhamdulillah. Sesuai dengan pemahaman salafus saleh, alhamdulillah. Berarti kita masuk kepada fase yang ketiga. Apa itu? Menghafal dan menguasai. Walaupun memang kata para ulama menghafal itu tidak wajib. Yang terpenting antum faham dengan pemahaman yang sahih. Tapi kalau antum menghafal, maka itu lebih sesuai dengan perintah Rasul. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak
memerintahkan kita untuk menghafalkan ilmu? Di antaranya hadis Rasulullah SAW bersabda, "Uhaddithukum haditsan fahfadhu." Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis, hafalkan. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia untuk 4 orang, sampai akhirnya dari hadis tersebut. Lihat Rasulullah mengatakan apa? Aku akan sampaikan kepada kamu sebuah hadis, hafalkan. Masya Allah. Ini fase yang ketiga, menghafal. Sama enggak Pak? Orang yang capek menghafal dengan malas saya ngapalin. Enggak sama. Tapi salah juga Pak. Kalau cuma pinter ngapal tapi pemahaman fase yang keduanya dilewatin. Hafal banyak hadis sampai nomor-nomor dan yang lainnya. Tapi pahami sendiri. Tidak merujuk pemahaman para ulama dari kalangan salafus saleh. Ini pasti salah fatal itu Pak. Kenapa? Itu tidak mengikuti mutaba'atu Rasulullah SAW dan manhaj para ulama. Salah besar. Wah, ini Ustadz hebat banget nih hafalan hadisnya sampai nomor-nomornya, halamannya hafal betul. Akhi, jangan antum merasa tertipu dulu dengan hafalan. Kalau ternyata pemahamannya tidak benar. Sebab orang Khawarij pun Rasulullah ketika mensifati orang Khawarij, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka orang Khawarij kata Rasulullah membaca Al-Quran, menghafal Quran tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Dan mereka membawakan ucapan sabda Rasulullah SAW. Namun mereka melesat dari agama. Sebagaimana melesatnya apa? Panah dari busurnya. Lihat. Berarti nggak jamin orang yang hafal Al-Quran dan hadis pemahamannya benar. Nggak jamin. Makanya dari itulah ya akhul Islam, Anda mau menghafalkan hadis, bagus. Tapi jangan lupakan fase yang kedua tadi. Tata cara memahami hadis ini yang benar. Ikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, para ulama. Rujuk kitab-kitab para ulama bagaimana memahami hadis tersebut supaya kita tidak salah di dalam memahami apa? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang sudah saya sebutkan tadi Pak, menghafal itu bukan kewajiban. Tapi kalau antum hafal, Masya Allah. Kenapa? Karena Anda sudah mempraktikkan perintah Rasul. Dan Anda sudah sesuai dengan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Para sahabat hafal. Abu Hurairah hafal. Siapa sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya? Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu bukan dengan catatan, Pak. Tapi dengan hafalan. Tabi'in rata-rata hafal. Tabi'ut tabi'in bahkan para ulama hadis hafal. Imam Bukhari, antum tahu Imam Bukhari berapa hadis hafal? 700.000 hadis beliau hafal, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal, antum tahu berapa hadis yang beliau hafal? 1 juta hadis beliau hafal dengan sanadnya. Kemudian fase yang keempat apa? Baru sampaikan. Setelah antum melewati fase pertama, kedua, ketiga, baru sampaikan. Antum belajar hadis, dengarkan baik-baik. Alhamdulillah. Yang kedua, kaji ini hadis. Hadisnya pertama saya apa dhaif? Oh, sudah diketahui sahih. Taib, bagaimana hadis ini dari sisi pemahamannya? Rujuk kita para ulama. Duduk di majlis ta'lim. Dijelaskan, oh kita sudah faham apa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Apa faidah-faidah fikihnya. Kita catat baik-baik, Masya Allah. Perkataan para ulamanya dan kita sudah faham. Alhamdulillah. Setelah itu kita hafalkan. Setelah itu baru kita sampaikan ke orang. Demikian, akhi. Makanya pahami sabda Nabi, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu. Maksudnya melewati fase tadi. Ini ballighu anni walau ayah, tapi gara-gara satu ayat jadi penceramah kemana-mana gitu. Salah, seperti itu pemahamannya ya, akhi. Yang dimaksud sampaikan dariku walaupun satu ayat, artinya ayat yang sudah kita betul-betul apa? Fahami dengan benar. Kita tahu ini ayat mansukh apa tidak, makkiyah atau madaniyah. Bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat ini? Oh, sudah faham betul nih ayat. Alhamdulillah, silahkan Anda sampaikan. Sebatas ayat itu saja.
Tidak boleh lebih.